Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, haleluya. Kita telah memulai berbicara tentang manusia Allah, manusia kepunyaan Allah, manusia yang hidup sepenuhnya menjadi abdi Allah, hidup mengabdi kepada Allah. Telah diperingatkan dengan tegas oleh firman Tuhan, manusia kepunyaan Allah, manusia abdi Allah, tidak lagi hidup di bawah kuasa belenggu dosa, ataupun tidak lagi hidup dibelenggu oleh hal-hal dunia ini seperti misal hal uang. Namun sebagai manusia Allah, manusia kepunyaan Allah yang sepenuhnya hidup sebagai milik Allah, mengabdi kepada Allah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, dan memang itu mestinya menjadi bagian integral dalam kehidupannya, sebagaimana yang dinyatakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hei manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Manusia Allah, manusia kepunyaan Allah, para abdi Allah yang hidup mengabdi sepenuhnya kepada Allah, semestinya mengejar keadilan. Kejarlah keadilan. Kata keadilan berasal dari kata Yunani dikaiosune. Dari kata ini ada 3 kata yang terkandung di dalamnya, yaitu keagamaan agama, kebenaran, dan keadilan. Keagamaan, kebenaran, keadilan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 20, para murid Yesus diberi motivasi dan sekaligus penegasan oleh Yesus Kristus. Jikalau hidup keagamaanmu dikaiosune tidak lebih baik daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi, maka engkau tidak layak bagi atau untuk kerajaan Allah. Dikaiosune, hidup keagamaan atau keagamaan. Dan di sini dikaiosune diterjemahkan dengan keadilan. Dan di dalam teks yang lainnya, misalnya Injil Matius pasal yang ke-5, ketika ada ucapan berbahagia, berbahagialah jikalau engkau dianiaya oleh karena kebenaran. Kata kebenaran ini terjemahan juga dari kata dikaiosune. Hingga dari 3 kata ini kita menjadi mengerti. Misalnya kita ada satu contoh menarik. Seseorang bisa saja mengajarkan kebenaran kepada orang lain, dan memang yang diajarkan adalah kebenaran, dan memang itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi jikalau ia tidak mempraktekkan kebenaran itu, berarti ia sedang berbuat tidak adil terhadap para muridnya atau orang-orang yang mendengarkannya. Jadi kalau ia menganjurkan, menyarankan, memerintahkan, menegaskan supaya orang-orang yang mendengar itu melakukan kebenaran, sementara dia sendiri tidak melakukan kebenaran, maka orang tersebut adalah orang yang berlaku tidak adil di antara dirinya dan dengan orang-orang yang mendengarkannya. Begitu juga jikalau orang tua memerintahkan, mengajarkan, menganjurkan kepada anak-anaknya untuk berbuat dan hidup dalam kebenaran, sementara ia sendiri tidak hidup dalam kebenaran, maka orang tua itu berlaku tidak adil. Tuhan Yesus Kristus juga menegur demikian terhadap orang-orang Farisi. Mereka begitu cakap dan luar biasa mengajarkan kebenaran, namun mereka sendiri memilih-milih di dalam melakukan apa yang diajarkannya itu. Maka orang-orang Farisi disebutnya sebagai orang-orang yang berbuat tidak adil terhadap semua orang yang diajarnya. Oleh karena itu, kepada kita semua pada hari ini, ketika Tuhan menegaskan kepada kita supaya kita mengejar keadilan, ini artinya bahwa semestinya kita bukan saja mengajarkan kebenaran, mengatakan kebenaran, menegaskan kebenaran, tetapi kita juga melakukan kebenaran itu sepanjang umur hidup kita. Orang yang demikian itu berarti orang yang sempurna dalam hal kebenaran. Bukan saja mengejarkan kebenaran, tetapi juga melakukan kebenaran. Ada integritas, ada sinkronisasi di antara apa yang diucapkan dengan apa yang dipraktekkan dalam hidupnya.
Oleh karena itu, sebagai manusia kepunyaan Allah, kita bukan saja mengajarkan kebenaran, tetapi kita juga melakukan kebenaran. Berarti kita bertindak dan berlaku adil. Esensi dan hakikat Allah adalah Allah benar, Allah adil. Demikian juga kita sebagai manusia kepunyaan Allah, berbuat benar, berkata benar, hidup di dalam keadilan. Tuhan Yesus memberkati kita.